Selamat pagi saudara, saatnya kami sajikan beragam informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara bersama saya, Claudia Carla, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Mau informasi pagi ini di Jurnal Nusantara saudara, ditinggal pergi pemiliknya. Satu rumah dan kandang ternak di Sragen, Jawa Tengah hangus terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Dengan cepat api membesar dengan menghanguskan seluruh bangunan, tidak hanya bangunan rumah, api juga menghanguskan kandang kambing. Berdasarkan keterangan salah satu warga, api tiba-tiba saja membesar dan diduga kuat akibat korsleting listrik dari dalam rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran serta 10 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kendalanya tadi kami karena listrik belum dimatikan, karena masih ada arus listrik, kita nggak berani memasuki atau memadamkan api. Pemadaman sekitar 45 menit, armada 3 armada, double cabin, Hino, dan supply. Dugaan sementara karena korsleting listrik, yang mana yang punya rumah tidak melakukan aktivitas baik masak maupun lainnya, tidak melakukan hal itu, sehingga dugaan sementara dari korsleting listrik. Sebanyak 12 kios kayu di Desa Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Rabu sore. 1 orang mengalami luka bakar. Kebakaran diduga korsleting listrik di salah satu kios. Api dengan cepat membesar akibat banyak material mudah terbakar. Upaya pemadaman berlangsung hingga Rabu malam. Akibat kejadian ini saudara, 1 orang alami luka bakar. Yang terbakar limbah kayu Pak, lapak-lapak Madura. Lapak-lapak. Penyebabnya apa Pak? Kalau penyebab kita belum bisa diketahui Pak. Belum bisa diketahui, kita dari pemilik belum bisa tahu. Api pertama muncul dari mana Pak? Nah itu kita juga belum konfirmasi sepenuhnya nih ke pihak pemilik nih Pak. Masih penanganan ya? Betul, masih dalam proses. Karena ini masih dalam proses penanganan, dan masih pendinginan Pak. Kebakaran juga terjadi di pinggir tol Jakarta Cikampek dekat gerbang tol Bekasi Barat. Asap kebakaran sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di tol Jakarta Cikampek. 3 truk ekspedisi yang terparkir hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam 2 jam dengan bantuan 5 mobil damkar. Diduga saudara, api berasal dari sampah daun kering yang terbakar akibat cuaca panas. Situasi terakhir J65 Bekasi Barat. Sebelah sini untuk alang-alangnya. Informasi lainnya saudara, antrean beli BBM di Medan, Sumatera Utara masih terjadi. Warga mengantre hingga 2 jam di SPBU. Salah satu antrean panjang terjadi di SPBU Jalan Cemara, Kota Medan. Salah seorang warga yang berprofesi sebagai sopir bajai mengantre 1 jam lebih di SPBU karena semakin sulit temukannya penjual BBM eceran. Bahkan seorang warga lainnya mengaku antre 2 jam lebih di SPBU. 1 jam aja. 1 jam lebih? Iya. Itu bisa lebih cepat karena nggak di antrian sepeda motor, soalnya sepeda motor lebih panjang. Iya, lebih banyak sepeda motor nanti. Ke pekerjaan gimana? Aduh, ya gimana ya? Saya kan driver bajai aja ya kan. Memang dalam 3 hari ini baru 3-4 hari inilah, baru ini saya masuk SPBU. Kalau sebelumnya? Nah tadi pagi sama ini sebelumnya Asif beli di jalan lah, 1 botol. Biar dapat giliran ngisi BBM Bang? Sekitar 2 jam lah Bang. Sekitar 2 jam? 2 jam. Saking banyaknya sepeda motor ya? Ada ratusan yang ngantri ya?
Ya, ada di Ini yang dapat tadi BBM subsidi atau non subsidi, Bang? yang subsidi, Bang. Yang subsidi Pertalite ya, masih ada ya. Ini SPBU berapa, Bang, yang didatangin, Bang? Ada berapa di mana? Keempat mungkin, Bang. Personel TNI Angkatan Darat ikut membantu distribusi BBM ke sejumlah SPBU di Kota Medan dan sekitarnya. Ini dilakukan usai koordinasi antara Pertamina dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara soal sopir pengangkut BBM yang berhenti massal. Selasa malam 14 Juli, Saudara, sejumlah personel Kodam 1 Bukit Barisan mengemudikan truk tangki Pertamina di Medan, Sumatera Utara. Anggota TNI membantu mengatasi krisis distribusi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU. Pendistribusian BBM terkendala pemberhentian massal sopir pengangkut BBM yang menghambat distribusi BBM. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut antrean panjang di SPBU bukan karena BBM langka, melainkan kendala distribusi. Pemprov Sumatera Utara berkoordinasi dengan TNI Polri untuk membantu distribusi BBM akibat pemberhentian massal sopir truk tangki Pertamina. Kami sudah cross check, jadi sampaian Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin salah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal. Kami sudah koordinasi, saya minta dari dinas kami berkoordinasi dengan Pertamina dan juga dengan teman-teman TNI Polri. Kami dari TNI Polri dan pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang. Pihak Pertamina Patraniaga Sumbagut meminta maaf atas terganggunya distribusi BBM. Pertamina berupaya bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan TNI Polri untuk mendistribusikan BBM ke masyarakat. Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang terdampak. Dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan kebutuhan BBM masyarakat, khususnya pasca liburan sekolah yang cukup signifikan. Peningkatan konsumsi tersebut membutuhkan penyesuaian kapasitas angkutan dan ritase mobil tangki agar distribusi ke SPBU dapat kembali mengimbangi kebutuhan masyarakat. Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung sejak 2 hari lalu mengeluhkan sulit mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Di sejumlah SPBU, Saudara, warga harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite. Di salah satu SPBU di Pangkal Pinang, antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengular hingga ke badan jalan. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi tersendat. Warga mengaku harus menunggu selama berjam-jam demi mendapatkan Pertalite agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Meski terjadi antrean panjang, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memastikan stok BBM dalam kondisi aman. Ngisi di pom kan bisa full gitu kan, bisa lama makanya. Soalnya eceran juga susah. Susah ya? Dan harapannya sih bisa normal seperti biasa, nggak antrian sepanjang ini. Stok BBM di terminal kita itu sebenarnya sampai 7 hari ke depan itu aman, jadi tidak ada masalah dalam penyaluran. Cuman kami mengimbau masyarakat supaya tidak perlu pembelian berlebihan gitu ya, karena yang kita monitor di lapangan itu memang banyak kendaraan-kendaraan yang berulang. Saudara, seperti apa perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Bali? Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Jurnal Nusantara segera kembali.
bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Bali terus didorong sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah menjadi tantangan besar dalam penyediaan gedung fisik koperasi. Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Bali masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penyediaan bangunan fisik sebagai tempat operasional. Persyaratan lahan yang mengharuskan satu koperasi memiliki lahan seluas 10 are jadi tantangan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh, menyebut keterbatasan lahan khususnya di wilayah Bali Selatan menjadi kendala utama pembangunan kantor koperasi. Belum lagi harga tanah yang terus meningkat dinilai terlalu berat untuk dipenuhi. Di Denpasar, keberadaan lahan yang menurut standar dari program strategis nasional ini adalah minimal 10 are atau 1000 meter persegi. Nah, ini tentu sangat susah atau sulit didapatkan di kota Denpasar. Jadi kalau menurut hemat kami, kita tidak perlu mengejar jumlah pembangunan gedung koperasinya secara fisik, tapi kita mengejar pemberdayaan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut, dia beroperasional ataupun tidak. Ini yang kita kejar. 716 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Bali. Dari jumlah tersebut, 174 koperasi dinyatakan aktif beroperasi. Meski sebagian besar masih belum memiliki bangunan sendiri, sejumlah koperasi masih memanfaatkan kantor desa dan ruko sewa sebagai tempat operasional sementara. Di tengah keterbatasan fasilitas yang dihadapi, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah memberikan manfaat nyata bagi warga. Apa senangnya belanja di koperasi daripada tempat lain? Kalau tempat lain kan gas tuh harganya kadang-kadang ada 25, ada 22, ada 23 gitu lah. Di sini 20, lebih murah lah lagi daripada tempat-tempat lain. Keperluan rumah tangga sudah lengkap. Kedepannya ya paling tidak ada alat-alat rumah tangga lah. Contohnya sejenis kompor, sejenis rice cooker. Meski dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan tetap mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sambil menunggu terpenuhnya kebutuhan fasilitas secara bertahap. Putu Farah, Komang Suwarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kita bahas perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Bali bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Carla dan pemirsa Kompas TV seluruhnya. Baik, terima kasih sudah hadir di Jurnal Nusantara pagi ini Bapak terkait dengan Kopdes di Provinsi Bali. Ini kita tahu sudah ada 174 koperasi yang aktif. Lantas sejauh ini Pak Tri, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dan juga antusiasme masyarakat terhadap koperasi yang telah berjalan? Saya rasa koperasi di hati masyarakat Bali masih memenuhi tempat khusus tersendiri. Jadi keinginan masyarakat Bali untuk berkoperasi masih relatif tinggi karena setiap tahun terjadi penambahan jumlah koperasi yang dibentuk di Provinsi Bali. Demikian juga banyak permintaan penyuluhan koperasi dari masyarakat yang memang inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi. Apalagi sekarang sudah ada program strategis nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sepertinya mengingatkan kembali bahwa lembaga ekonomi yang paling tepat untuk
dilaksanakan di skup pemerintahan paling kecil atau di desa adalah dalam bentuk koperasi. Nah, ini tentu sangat mengembirakan kami karena sejalan juga dengan program prioritas Bapak Gubernur, yaitu transformasi ekonomi Kerti Bali. Jadi Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali, memang salah satu bidang prioritas yang dilaksanakan di Provinsi Bali adalah bidang IKM, UMKM, dan koperasi. Tentu ini sejalan dengan program strategis nasional dari Bapak Presiden. Itu. Baik, dan kita tahu sejauh ini dari 700 lebih koperasi, hanya atau baru ada 174 koperasi desa kelurahan yang aktif. Lantas apa Bapak yang menjadi tantangan dari penglihatan atau upaya menggeliatkan koperasi ini di Provinsi Bali? Sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa di Provinsi Bali secara akte pembentukan koperasi sudah ada 716 koperasi desa kelurahan Merah Putih sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Bali. Nah, 174 yang aktif tersebut merupakan koperasi yang aktif secara mandiri. Jadi di luar 174 sudah ada terbangun 66 gedung fisik koperasi desa kelurahan Merah Putih di Bali, kemudian ada 62 yang sedang proses pembangunan. Jadi kami menargetkan di bulan Agustus ada sekitar 128 lokasi gedung fisik koperasi desa Merah Putih yang sudah terbangun. Jadi 174 ditambah 128, kami rasa itu sudah jumlah yang relatif bagus untuk ukuran di Provinsi Bali yang berjumlah total ada 716 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Itu Mbak. Kemudian kendala memang kami akui bahwa di Provinsi Bali kita ketahui bersama bahwa lahan yang ada di Provinsi Bali sudah sangat terbatas, di mana alih fungsi lahan juga sangat marak terjadi di Provinsi Bali. Kemudian juga banyak aset pemerintah yang memang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang juga merupakan program strategis nasional. Tentu ini kita juga harus berbagi karena kita berharap semua bisa dilaksanakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Tentunya kita juga mendapatkan prioritas-prioritas untuk itu. Jadi kami lebih cenderung untuk lebih mengaktifkan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang secara mandiri ataupun dengan memakai tempat yang memang mereka telah miliki ataupun sementara di kantor-kantor pemerintahan, kemudian sambil mencari tempat-tempat yang sudah ada. Jadi kami harap pembangunan gedung fisiknya kita sesuaikan dengan jumlah aset yang kita miliki ataupun keberadaan dari masing-masing desa tersebut potensinya apakah memang patut harus ada gedung baru, jika tidak secara mandiri mereka pasti juga bisa akan berdaya. Kami lebih mementingkan ke arah kualitas, bukan kuantitasnya. Jadi kita harapkan justru pembangunan dari sisi kemampuan atau kompetensi SDM-nya, kemudian tata kelola dari koperasi desa Merah Putihnya, itu yang kita harapkan tentunya dengan bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan sarana prasarana dan permodalan. Seperti itu, Mbak. Baik, pengoperasian Kopdes Kelurahan Desa Merah Putih ini terus dikejar, nantinya akan ada ratusan yang juga akan aktif kembali. Lalu sejauh ini Bapak tadi disebutkan kualitas dan kuantitas ini juga menjadi prioritas utama dari Dinas Koperasi untuk menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Lalu apa saja program unggulan dari Koperasi Desa Merah Putih di sana? Program unggulan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali, kami secara rutin sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan, baik itu bagi pendamping koperasinya ataupun langsung SDM yang ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut, yaitu pengurus dan pengawas. Jadi tahun kemarin sudah ada sekitar 1.400-an dari pengurus dan pengawas KDKMP se-Bali yang kita berikan pelatihan dasar terkait perkoperasian, karena ternyata masih banyak masyarakat yang menjadi pengurus dan pengawas belum memahami apa itu koperasi. Kemudian kami juga melaksanakan pelatihan-pelatihan atau bintek, kami dengan menggandeng beberapa partner atau stakeholder di luar kami, ada
juga lembaga yang retail lokal yang kita harapkan mensuplai mereka, kemudian tentu dari Bulog ataupun dari Pertamina juga kita gandeng untuk sama-sama memberikan semacam potensi kerjasama dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami juga melaksanakan semacam business matching dengan mempertemukan Koperasi Desa Merah Putih dengan baik itu lembaga keuangan ataupun lembaga-lembaga ekonomi lain yang potensi untuk dilakukan kolaborasi atau kerjasama. Nah, untuk Provinsi Bali, khusus ini ada di desa-desa itu selain Koperasi Desa Merah Putih, ada juga lembaga perkreditan desa atau LPD, kemudian ada BUMDes, ada BUPDA. Nah, ini kami harapkan mereka saling berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih yang baru dibentuk di desa tersebut. Jadi kita harapkan tidak ada saling tumpang tindih usaha ekonomi atau usaha bisnis antar lembaga-lembaga ekonomi tersebut. Kami harapkan jika di desa tersebut LPD-nya sudah sangat kuat terkait dengan simpan pinjam, jadi kita harapkan di KDKMP usaha unit simpan pinjamnya tidak diaktifkan lagi. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, sejumlah pelatihan telah dilakukan untuk kemudian meningkatkan kualitas SDM dari Kopdes Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali. Terima kasih Pak Tri Arya Dayana, selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih, Mbak. Baik saudara, jangan kemana-mana karena Jurnal Nusantara akan kembali hadir usai jeda dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, siapa sangka hanya dengan bermodalkan kamera profesional, bisnis jasa fotografer jalanan kini bisa menjadi ladang cuan yang menjanjikan. Apalagi saat momen liburan, pendapatan fotografer jalanan bisa meningkat hingga 90%. Fenomena fotografer jalanan kian marak di kota Semarang. Salah satunya di kawasan Kota Lama. Dan sudut-sudut jalanan kawasan Kota Lama Semarang menjadi tempat bagi pemburu visual. Mereka memanfaatkan kebutuhan wisatawan yang ingin mengabadikan kenangan melalui rekaman foto di kawasan Kota Lama Semarang sebagai ladang untuk mencari rezeki. Apalagi di setiap momen libur panjang, fotografer jalanan bisa meraup cuan hingga 90% dari hari biasa. Meskipun kini bilik foto bermunculan di area Kota Lama, namun jasa fotografer jalanan masih diminati. Sebab mereka lebih unggul dalam mengarahkan gaya dan mencari spot-spot foto terbaik di area Kota Lama Semarang, sehingga pelanggan lebih leluasa untuk eksplorasi. Dalam satu kali sesi foto, rata-rata pelanggan bisa membeli 10 hingga 40 foto. Sebenarnya kayak kita itu nggak ngitung jumlah pelanggan ya. Yang penting dapat pelanggan sedikit pun bersyukur asal check out-nya banyak gitu. Oh, iya gitu. Biasanya kalau satu orang tuh bisa check out berapa foto, Mas? Nggak tentu ya, Mbak ya. Rata-rata sih, rata-rata itu bisa 10 sampai 40 foto. 10 sampai 40 foto. Iya itu ya. Cuma kalau hitung rata-ratanya ya satu customer itu mungkin di angka 20-an kali ya. Oh, oke. Ada yang sampai repeat order nggak?
repeat order banyak sih. Banyak. Dan kebanyakan mereka yang repeat order malah dari luar kota gitu. Terus jasa foto di sini juga murah-murah aja sih, karena per fotonya itu terhitung 5.000 aja. Hasil fotonya bagus. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya pakai jasa foto di sini, ini udah kedua kalinya. Harga yang ditawarkan untuk satu hasil foto yang disetujui oleh pelanggan cukup bervariatif, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Fotografer jalanan di kawasan Kota Lama Semarang biasanya sudah standby sejak pukul 2 siang hingga 9 malam. Dan sore hari selalu menjadi waktu terbaik untuk bisa mendapatkan foto indah di kawasan Kota Lama Semarang. Dan Anda tidak perlu khawatir karena para fotografer jalanan ini bukan fotografer sembarangan. Sebab mereka telah mengantongi izin resmi dari Dinas Pariwisata Kota Semarang. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba jasa dari fotografer jalanan Kota Semarang? Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri dan saksikan Sapa Indonesia Pagi usai jeda bersama Adis Tilarasati dan Yan Rahman. Saya Claudia Carla pamit, terima kasih, sampai jumpa. Kami mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam. Kami mempertanyakan rasa keadilan.